Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk bersaat teduh. Kita masuki hadirat Tuhan, kita bersyukur, bersukacita sebab hari ini ada karena Tuhan adakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami ada sebagaimana berada di hari ini, semua karena Tuhan. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini ada kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang Engkau karuniakan. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Lukas pasal 3, di ayatnya yang ke-8 bagian A dikatakan begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, bagian ini adalah khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis isinya sangat sederhana. Isinya singkat, tidak bertele-tele, tidak ngalor ngidul ya, tidak banyak basa-basi, tidak dipenuhi lelucon, tetapi sangat keras dan boleh dikatakan to the point. Nah, inti dari khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk bertobat dan bagaimana kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Dengan penuh keberanian dan tanpa ragu, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada semua orang. Kalau sudah baca di Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Yohanes Pembaptis memperingatkan semua orang agar berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan mengubah haluan hidupnya kepada Tuhan. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis menekankan kepada pertobatan dan buah dari pertobatan itu. Buah dari pertobatan adalah bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh sudah bertobat, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani hidup sesuai manusia yang baru. Karena itu, kepada para pemungut cukai, Yohanes Pembaptis mengingatkan, kalau kita baca di Lukas pasal 3 ayat 13, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Menjadi petugas pajak tidaklah salah, tetapi menagih lebih banyak dan memeras wajib pajak adalah dosa besar, terlebih lagi jika uangnya dikorupsi. Nah, kepada para prajurit, Yohanes Pembaptis berkata, di Lukas 13 ayat 14 tertulis begini, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi prajurit adalah pekerjaan yang terhormat. Tetapi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri adalah perbuatan dosa. Petugas pajak dan prajurit adalah dua komponen penting dalam pemerintahan sebuah negara. Ini berbicara tentang orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyat. Yohanes Pembaptis juga memperingatkan umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kekristenan itu, Bapak Ibu, identik dengan kasih. Kasih yang bukan hanya lip service, tapi kasih yang dibuktikan dengan perbuatan. Karena itu, milikilah kasih. Amin. Iya. Memiliki kasih berarti punya kepedulian satu sama lainnya.
Di Lukas pasal 3, kalau kita baca di ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Di Lukas pasal 3 ayat 11. Nah, seorang yang bertobat hidupnya pasti berbuah dan ada buah-buah pertobatan. Ini pesan yang penting bagi kita di hari ini ya. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jadi kalau saudara sudah menyatakan diri bertobat, harus berbuah. Amin. Ada buah-buah pertobatan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami menghasilkan buah-buah pertobatan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam seluruh tugas dan kerja hari ini. Kiranya tugas kerja mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati dan lindungi kami semua hari ini, terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.